فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan sunnah-sunnah dalam wudu. Kita baru mengambil 9 sunnah, mulai dari membaca bismillah, dan kemarin sampai pada sunnah seputar mencuci kedua tangan. Nah, di mana terkait mencuci kedua tangan, kalau diambil dari yang sunnah berarti apa kemarin? Disunnahkan untuk memulai dari sisi yang kanan, kemudian menggosok bagian tangan tersebut. Dan hal ini bisa menjadi wajib kapan? Menggosok bagian tangan yang dicuci tadi. Indah ya akbar. Baik, jika air tidak bisa sampai ke kulit kecuali dengan harus digosok, maka harus digosok. Nah, kemudian juga yang berkaitan dengan sunnah-sunnah wudu berikutnya berkaitan dengan masalah mengusap kepala. Telah kita lewati mengusap kepala, hukumnya apa? Rukun dari rukun-rukun wudu. Tidak sah wudu kecuali dengannya. Kemudian yang sunnah berkaitan dengan mengusap kepala, nah, yaitu mengusap kepala 1 kali saja. Ini sunnah. Kemudian disunnahkan juga mengusap keseluruhan kepala dengan kedua tangan, dimulai dari bagian depan kepala, kemudian diusapkan ke belakang sampai tengkuk, dan dikembalikan lagi ke tempat memulainya. Ini sunnah hukum. Baik, karena telah kita lewati pada pertemuan pembahasan tentang mengusap kepala. Nah, yang rajin seandainya seorang mengusap sebagian kepala saja, sah atau tidak? Nah, karena apa? Masuk dalam cakupan kata masfurra. Tapi yang sempurnanya, yang sunnahnya sebagaimana disebutkan. Kemudian disunnahkan juga untuk mengambil air baru untuk mengusap kepala. Dari kepala mencuci tangan, maka mengambil air baru lagi. Kalau itu dia di keran berarti tangannya letakkan ke bawah keran untuk dapat air, kemudian diusap ke kepala. Berarti untuk mengusap kepala ada 3 sunnah. Dan seandainya tidak mengusap air yang baru, maka hukumnya boleh.
Kemudian sebagai faedah terkait masalah mengusap kepala, ketika seseorang memakai imamah, maka tidak diharuskan untuk dia melepas imamahnya, tapi diperbolehkan untuk mengusap imamah tersebut ketika berwudu. Dan itu sah sebagai apa? Ganti dari mengusap kepala, yaitu dengan mengusap imamahnya. Kenapa? Karena dulu Nabi SAW ketika memakai imamah, beliau di saat wudu beliau mengusap imamahnya. Baik. Dan terkait masalah mengusap imamah, tidak dipersyaratkan ketika memakai imamah tersebut dipakai dalam keadaan taharah. Jadi seandainya tadi belum wudu dia pakai imamah, kemudian mau wudu, tidak diharuskan kemudian dia lepas imamahnya, boleh dia mengusapnya ketika itu. Karena tidak ada syarat pada masalah memakai imamah seperti yang dipersyaratkan pada masalah memakai khuf. Ini beda. Nanti kita akan bahas masalah khuf. Kalau khuf untuk boleh diusap maka disyaratkan memakainya dalam keadaan taharah. Sedangkan imamah ada syarat dipakai dalam keadaan taharah, tidak gitu. Tidak. Baik. Demikian pula tidak ada dalam pemakaian imamah itu penetapan waktu seperti pada mengusap kedua khuf, tidak ada. Nah, juga ketika seorang melepas imamah setelah wudu tidaklah berefek pada wudu yang telah dilakukan. Taharah tetap pada hukum aslinya. Melepas imamah tidak membatalkannya. Kemudian kalau kita perhatikan dalil-dalil, kita dapati dalam masalah mengusap imamah itu ada dua cara. Yang pertama, al-mashu 'ala al-imamati faqat. Mengusap imamah saja. Ini cara yang pertama. Sebagaimana hadis ya bahwasanya Nabi masaha 'alal imam. Kemudian cara yang kedua, al-mashu 'alan nasiyah tsumma yutimmu 'alal imam. Yang kedua yaitu mengusap nasiyah, yaitu bagian ubun-ubun, bagian depan kepala. Kemudian disempurnakan dengan mengusap imamah. Hal ini sebagaimana dalam hadis Mughirah bin Syu'bah dalam Sahih Muslim. Hadis siapa? Kata Mughirah bin Syu'bah dalam Sahih Muslim. Baik. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-khuffain wa muqaddami ra'sihi wa 'ala imamatihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dua khuf beliau dan juga bagian depan kepala beliau dan mengusap imamahnya. Dalam sebagian riwayat binasiyatihi wa imamatihi, mengusap bagian ubun-ubun dan imamahnya. Ini menunjukkan bahwasanya nasiyah yang dimaksud adalah muqaddamur ra's, bagian depan kepala. Baik. Sehingga dalam masalah mengusap kepala, kawan, kalau kita kumpulkan semuanya, kata Imam Syaukani rahimahullah, wal hasil annahu qad thabata al-mashu 'ala ar-ra'si faqat wa 'ala al-imamati faqat wa 'ala ar-ra'si wal imamah. Berarti ada berapa totalnya, Arif? 3. Mengusap kepala ini keumumannya, ya kan? Kemudian mengusap imamah saja. Mungkin dia pakai imamahnya pas di sini. Yang penting ketika pakai imamah, kawan, tidak boleh kemudian jidatnya tertutup ketika wudu. Kenapa coba, Ali?
pakai imamah jidatnya masih ketutup sampai sini, boleh enggak ketika wudu? Nah, jadi tidak boleh kalau dia pakai imamah sampai menutup jidat ketika wudu, tapi kalau selain wudu boleh-boleh. Ketika wudu maka buka jidatnya. Kenapa? Karena ini nanti dalam mencuci wajah harus tercuci. Tidak sah kalau imamahnya ini masih rapi, bikinnya sulit. Ya kalau ditarik ke belakang nanti rusak misalnya. Baik. Ya, sebagian imamah kalau yang nggak kuat tarik rusak. Nah ini kalau gini mending copot aja. Nanti bikin lagi. Nah, jidat harus terbuka dari awal tempat tumbuh rambut sampai dagu secara vertikal. Ini batasan wajah, ya kan? Jadi mencuci wajah harus sempurna. Baru nanti karena biasanya dikebelakangkan ketika pakai imamah. Makanya Nabi pada sebagian keadaan mengusap imamah saja karena pas, mungkin ditariknya ke belakang pas langsung mengusap imamah, boleh. Ketika tariknya terlalu ke belakang maka mengusapnya mulai dari awal kepala, mungkin rambutnya pas panjang, di nasiyah bagian depan, kemudian diteruskan mengusap imamahnya. Paham? Wal kul sahihun tsabit, dan semuanya sahih tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak tsabit akhwan terkait masalah ini yaitu mengusap qolan suah. Ya rahmatullah. Qolan suah qolan suah maknanya Abdullah kata peci, kopiah, tongkok. Ya. Ini ketika kalian wudu pakai qolan suah boleh tidak diusap? Diusap qolan suahnya? Tidak sah, tidak boleh. Tapi copot qolan suahnya kemudian diusap kepala. Demikian pula pada wanita mashu alal khimar. Nah, mengusap khimar ini juga khilaf di kalangan para fuqaha. Dan yang rajih yang diusap tetap kepalanya. Maka gerakkan, seandainya dia wudu di tempat umum mungkin khawatir terbuka kepalanya, ya diselipkan saja tangannya di balik jilbabnya kemudian digerakkan ke belakang. Tapi tidak boleh bagi para akhwat, para ummahat cuma sekedar mengusap dari atas jilbabnya, ya. Baik. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama berkaitan dengan para wanita yang tidak boleh mengusap khimar mereka ketika berwudu. Imam Malik, Imam Syafi'i, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, Al-Auza'i dan yang lainnya. Ya, jumhur mayoritas para ulama. Akan tapi apabila di sana ada masyaqqah, ada kesulitan besar bagi para wanita untuk melepasnya. Ada kesulitan. Kalau tidak ada masyaqqah maka kembali ke hukum asal untuk mengusap kepalanya. Dan ini yang dipilih jumhur. Cuman ketika ada masyaqqah, untuk melepasnya, maka boleh baginya untuk mengusap. Kenapa? Karena hampir sama dengan masalah imamah. Apalagi datang asar dari Ummu Salamah dengan sanad yang hasan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Annaha kanat tamsahu ala khimariha, bahwasanya Ummu Salamah ini dulu mengusap khimarnya. Ini dibawa pada kondisi masyaqqah. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' mengatakan wa ala kulli hal idza kana hunaka masyaqqah imma li burudatil jaw aw li masyaqqatin naz'i wal laffi marratan ukhra fattasamu fi mithli hadza la ba'sa bihi.
Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti', ya, pada semua kondisi tadi kesimpulannya apabila di sana ada masyaqqah, ada kesulitan, karena dalam syariat kita kan al-masyaqqah tajlibut taisir. Ada kesulitan bagi para wanita, mungkin karena dinginnya udara. Tapi di negeri kita insya Allah tidak ada seperti itu. Udara masih nyaman. Atau masyaqqah untuk melepas. Dan apa? Malafi marratan ukhra, dan untuk apa? Menggulungnya. Tayyib, menggulungnya di waktu berikutnya. Karena kalau khimar kalangan Arab kan kain panjang, bulat-bulat ini. Adapun apa? Untuk kebanyakan para akhwat, para ummahat di negeri kita, nah dengan jilbab yang sudah apa dibikin, nah sehingga mudah. Bahkan diangkat sedikit saja, kemudian tangannya digerakkan dari bawah jilbab, insya Allah mudah. Baik. Nah, cuman ketika ada masyaqqah, intinya kalau ada masyaqqah, fatasamuh fi mithli hadzal laba, yaitu untuk memberi keluasan dalam masalah yang seperti ini tidak mengapa. Wa illa, ini perhatikan. Jika tidak, yaitu jika tidak ada masyaqqah, fal aula alla tamsah. Nah, maka yang lebih utama untuk tidak mengusap khimarnya. Walam tarid nususun sahihatun, walam tarid nususun sahihatun fi hadzal bab. Sebab apa? Tidak datang nas-nas yang sahih dalam bab ini. Cuman maksimal yang kita dapati dari asar ikhwan dari Ummu Salamah. Nah, contoh dari perbuatan beliau. Ini sekedar untuk istiqnah, menunjukkan kalau ada masyaqqah tidak mengapa. Ini untuk para wanita. Adapun khimar bagi para laki-laki, yaitu memakai imamah yang cuma sekedar apa? Ditutupkan di kepalanya, tidak diikat seperti yang dipakai ini, cuma diletakkan di kepala, tidak diikat, tidak dijadikan imamah, cuma jadi khimar, kerudung. Maka ini tidak boleh untuk diusap di atasnya, tapi wajibnya mengusap apa? Kepala. Dan untuk imamah pun, penggunaan imamah, bagaimana? Tayyib, makna imamah asalnya adalah apa? Ma ya'ummur ra's, sesuatu yang apa? Di sini melingkar di kepala. Tayyib. Makanya kalau cuma sekedar kayak yang dipakai Abdurrahman ini, cuma sekedar apa? Diikat di belakang, enggak ada yang melilit sini dan diputar ini. Ini belum kategori memakai imamah, ya. Belum kategori memakai imamah, sehingga tidak diusap, ya, tidak diusap. Baik. Tapi yang betul-betul apa? Dililit, diputar, ya. Apalagi yang dua, ya, putar kanan, putar kiri, itu kan lebih apa? Lebih kuat ketika dipakai seperti tidak mudah copot, dan juga ini lebih sulit memakainya, ya kan, lebih lama. Nah, maka itu jelas tidak ada syak bahwasanya seperti itu diperbolehkan untuk diusap. Baik. Kemudian ketika mengusap imamah, apakah juga setelah itu disyariatkan mengusap telinga? Dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wala khilafa fi anna al-udhunaini la yajibu mashuhuma li'annahu lam yunqal dzalik wa laysa min ar-ra'si ila ala wajhi at-tab'. Tidak ada khilaf bahwasanya dua telinga tidak wajib untuk diusap, dikarenakan tidak ada penukilan yang sahih tentangnya, dan keduanya bukan termasuk bagian dari kepala kecuali sekedar ngikut saja, yaitu ngikut kepala, tapi untuk hukumnya
sebagaimana telah kita lewati, mengusap kedua telinga hukumnya apa? Sunnah. Nah, ketika memakai imamah, apakah juga disunnahkan mengusap kedua telinga? Kalau kita perhatikan kalam Ibnu Qudamah tadi, beliau hanya meniadakan wajibnya. Taib, tidak meniadakan disyariatkan atau disunnahkannya. Taib, maka berdasarkan keumuman dalil, ketika seorang mengusap imamah pun juga yang rajih tetap disyariatkan mengusap telinga. Ya, jadi ketika mengusap imamah, kalau mengusap imamah bedanya dengan mengusap kepala, ikhwan, tidak perlu balik ke depan. Ya, jadi mengusap imamah berarti ke belakang saja, seret ke belakang baru langsung ke telinga. Tetap disunahkan mengusap telinga. Ini boleh, sifatnya boleh untuk mengusap imamah. Berarti kalau sunnah tadi berapa? Sudah nomor berapa? Berarti kita sampai di Mashur Ra'si, sudah nomor berapa sunnah-sunnahnya? 12. Yang nomor 12 mengambil air baru. Baik. Sedangkan masalah mengusap imamah kan tambahan. Kemudian 13 berarti mengusap kedua telinga. Ya kan? Mengusap kedua telinga, bagian dalam dan luarnya. Bagian dalam diusap dengan apa, Raihan? Dari telunjuk. Bagian luar diusap dengan apa? Jempol. Baik. Jadi ini disunnahkan baik seorang mengusap kepala ataupun mengusap imamah. Baik. Ketiga belas disunnahkan dalam mengusap telinga satu kali saja. Walaupun pada wudhu yang 2 kali ataupun 3 kali tetap mengusap telinga hanya sekali. Yang ke-14 disunahkan ketika mengusap kedua telinga dengan sisa air yang ada di kedua tangan setelah mengusap kepala, tidak mengambil air yang baru. Baik. Berarti berapa tadi? 14 atau 13? Di nomor ya? 14. Nah, 13 tadi kan apa? Mengusap telinga, ya kan? Baik yang zahir maupun yang batin. Baik, dengan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian yang ke-14 berarti mengusap hanya sekali. Kemudian yang ke berapa? 15. Nah, ke-15 mengusap kedua telinga dengan sisa air yang ada di tangan setelah mengusap kepala. Baik, kita beralih ke masalah mencuci kedua kaki bersama mata kaki. Ini rukun. Nah, yang wajib adalah apa? Mencuci kedua kaki sampai mata kaki 1 kali. Baik. Disunnahkan ya, sekarang berarti ke-16. Ya, sunnahnya untuk apa? Memulai sisi yang kanan, kemudian harus sisi yang kiri dalam mencuci kaki. Ke-17 disunnahkan untuk takhlilul asabi', menyela-nyelai jari jemari kaki. Baik. Dan penutup berarti apa? Berwudu pada semua tata cara wudu tadi mengulang 3 kali kecuali pada mengusap kepala dan telinga. Berarti total berapa itu?
Hah? 18. Nah, baik. Kemudian terkait masalah tartib dan muwalah, kemarin telah kita sebutkan tartib itu wajib dan muwalah itu juga apa? Wajib. Untuk tidak ada jeda yang panjang antara anggota wudu sebelumnya dengan anggota wudu setelahnya. Baik. Kemudian setelah selesai wudu disunnahkan untuk membaca zikir setelah wudu. Padanya keutamaan yang agung sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Dalam riwayat yang masyhur, man tawaddaa faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz yang masyhur kita baca. Apa keutamaannya? Kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8, dia akan masuk dari pintu mana saja dia kehendaki. Ini masuk dalam apa? Sunnah wudu, yaitu membaca setelahnya doa dalam hadis Umar tersebut. Adapun tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini yang masyhur dalam buku-buku panduan doa-doa sehari-hari dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, dan tambahan tersebut syadzah. Tambahannya apa? Syadzah. Bersendirian dalam meriwayatkan tambahan tadi diingat-ingat namanya Ja'far bin Muhammad bin Imran At-Taghlubi Al-Kufi. Dia bersendirian dalam membawakan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, menyelisihi perawi-perawi yang lain yang thiqah. Siapa namanya tadi, Jabir? Sama-sama pakai jim. Siapa? Ja'far bin Muhammad bin Imran At-Taghlubi Al-Kufi. Kemudian tanbih yang lain dari Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala juga penting. Wa amal azkar allati yaquluha al-'amah 'ala al-wudu' 'inda kulli 'adwin fala asla laha 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun zikir-zikir yang diucapkan oleh orang-orang umum saat wudu ketika mencuci setiap anggota-anggota wudu, ada mencuci tangan ada bacaannya, kumur-kumur ada bacaannya. Nah, mencuci muka ada bacaannya, mencuci tangan ada bacaannya. Nah, semuanya ada bacaan masing-masing. Baik. Maka ini semua tidak ada asalnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala an ahadin minas sahabat, tidak pula dari seorang pun dari kalangan sahabat wa tabi'in wala al-a'immatil arba'ah. Bahkan imam yang 4 pun tidak ada. Entah mereka dapat dari mana. Cuman ngakunya ya fikih Syafi'i. Wa fiha haditsun kadzibun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan padanya hadis yang merupakan kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah berikutnya setelah selesai wudu dan berdoa disunnahkan untuk salat 2 rakaat ba'dal wudu. Berarti semuanya ada 20 ya. Kalau ikutkan. Sebagaimana dalam hadis
Utsman bin Affan muttafaqun alaih, man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza thumma qama faraka'a rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa saja berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia berdiri menunaikan salat 2 rakaat, nah dia khusyuk di dalamnya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, di sini pengampunan dosa bagi yang berwudu sempurna, kemudian salat setelahnya 2 rakaat dan khusyuk di dalamnya. Nah, dan juga yang menunjukkan keutamaan menjaganya hadis Bilal ketika Nabi SAW bertanya tentang suara derap langkah sendalnya di surga, sudah mendahului di surga. Ini merupakan kabar gembira bagi Bilal, dan ternyata amalannya yang beliau lakukan tidaklah berwudu kecuali salat setelahnya. Dan salat sunnah setelah wudu termasuk salat sunnah yang memiliki sebab, sehingga boleh dilakukan kapan saja walaupun itu di waktu-waktu yang dilarang. Nah, kemudian juga disunahkan berkaitan dengan wudu untuk apa? Bersiwak sebelum berwudu. Ini dengan kesunahan yang sangat ditekankan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Kalau bukan karena ini akan memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak bersama setiap wudu. Hadisnya akhwan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Ini menunjukkan pentingnya, karena kalau Nabi SAW tidak khawatir ini akan memberatkan, tentu akan diperintahkan sehingga menjadi perkara yang wajib. Menunjukkan kesunahan yang sangat ditekankan. Dan bersiwak akhwan pada masa sekarang bisa diwakili dengan gosok gigi. Nah, dengan menggunakan apa? Gosok gigi yang biasa kita lakukan ketika tidak mendapati kayu arok, kayu siwak. Kalau memiliki kayu siwak, maka itu jelas yang utama. Dan juga sepantasnya dalam berwudu untuk tidak boros dalam penggunaan air. Nah, berhemat dalam menggunakan air ketika wudu untuk mencontoh Nabi SAW. Karena dulu Nabi berwudu dengan mud, ya, dengan 1 mud, akhwan. 1 mud itu 1 cidukan 2 dari 2 tangan seorang laki-laki yang apa? Perawakannya sedang, dia ngambil air dengan kedua cakupan tangannya. Ini cukup untuk wudu Nabi SAW. Dan pada mayoritas keadaan Nabi beliau mencukupkan dengan 1 mud. Bagaimana hadis Anas muttafaqun alaih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadza ma'al iqtisad war rifqi yakfi ghaliban nas. Ini kalau apa? Ngirit dan memang apa? Hati-hati, dalam artian tidak gebras-gebrus. Kalau ambilnya ini nyipratnya banyak, tapi kalau hati-hati diratakan ini cukup, ya kan? Cukup. Pada mayoritas manusia, kata Syekhul Islam. Wa in ihtaja ila ziyadah ahyanan li hajatin fala ba'sa bidzalik. Ketika butuh tambahan kadang-kadang untuk suatu kebutuhan, maka tidak mengapa. Lakin min fiqhir rajul qillatu wulu'ihi bil ma'.
Tetapi termasuk di antara kefakihan seseorang adalah apa? Sedikitnya dia dalam menggunakan air. Nah ini, orang kalau mikir, orang fakih, nah memiliki pemahaman yang bagus, dia tidak akan apa? Tidak akan sembarangan dalam menggunakan air. Mandi pun ya usahakan air ini tidak lebih banyak yang terlempar, tidak kenai tubuhnya daripada yang mengenai tubuh. Sebagian mandi kayaknya mau apa? Mau tahu, mau nguras. Ya, suaranya sampai 10 meter kedengaran. Ya, terlalu yang digebyuri tembok, ya tembok kamar mandi, guyurkan rata gitu, sehingga airnya memang betul-betul kena tubuh kalian, bukan apa kena tembok, kena pintu, banyak yang hilang. Ini kalimat bagus dari Syekhul Islam. Min fiqhir rajuli qillatu wulu'ihi bil ma'. Masuk menunjukkan kefakihan seseorang. Nah, kemudian datang riwayat akhwan yang lebih sedikit lagi, minimal wudunya Nabi berapa? Datang dalam riwayat Abu Dawud dan Nasai dari Ummu Umarah radhiyallahu anha, seorang sahabiyah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fa utiya bi ina'in fihi ma qadra thulutsail mud. Nabi berwudu, didatangkan kepada beliau bejana, padanya air sekitar 2/3 mud. Tidak sampai 1 mud, kawan. 2/3 mud. Dan ini dikatakan oleh para ulama riwayat paling sedikit penggunaan air oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. 2/3 mud. Kita kadang 1 cedok saja, 1 sok itu, 1 cedok itu sudah kadang. Ya, atau setengah sok lah. Itu kadang sebagian tidak cukup. Nah, apalagi kalau pakai keran, kerannya dibuka full. Nah, pakai keran kawan nggak perlu dibuka full. Yang penting apa? Kena kita bisa meratakan airnya. Dan jangan banyak yang terbuang. Ini juga lebih penting berkaitan dengan hal yang harus diperhatikan ketika berwudu. Baik, barakallahu fikum. Berarti dengan ini kita selesai dari pembahasan wudu, karena Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala pada bab wudu tidak mencantumkan pengganti wudu berupa tayamum. Demikian pula masalah mengusap khuf, insyaallah kita tambahkan pada pertemuan yang akan datang sebelum masuk pada pembatal-pembatal wudunya. Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.